Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali ada dalam anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Bagi kita yang ada di Jakarta, ini adalah hari kedua kita ada kembali dalam masa PSBB. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6 mulai. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, dalam beberapa hari yang ke depan, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan di dalam Kristus. Hidup yang sesungguh-sungguhnya di dalam Kristus. Yang pertama firman Tuhan katakan adalah, karena kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita menerima Kristus. Orang Kristen sejati adalah orang yang menerima Yesus di dalam hatinya secara sukarela, secara sadar dan secara sukarela, tanpa paksaan. Kalau seseorang karena paksaan akhirnya dia percaya kepada Tuhan, mengungkapkan hanya dengan mulutnya bahwa dia percaya kepada Tuhan, tetapi dalam intimidasi, dalam tekanan, dalam paksaan, itu sesungguhnya belumlah menjadi orang Kristen yang benar. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara sadar, saudara, secara sadar, dengan segala resiko, saudara-saudara, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan berkata pertama kepada kita adalah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, orang seringkali berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saya menjawab, saudara, kalau kita sebagai hanya seperti seorang anak kecil, jawabannya adalah menurut lagu. Tidak ada. Tetapi sebagai orang Kristen yang bertumbuh, saudara-saudara, maka kita akan menghadapi satu kenyataan. Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jawabannya banyak. Banyak. Banyak yang berusaha untuk menarik kita kembali dari Kristus, membawa kita keluar dari anugerah Allah. Banyak sekali. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tempat yang luar biasa Tuhan janjikan, tanah Kanaan, berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya karena persoalan yang sedikit, saudara-saudara, hanya karena ketidaksabaran, mereka berkata, mari kita kembali ke Mesir. Lebih baik kita menjadi budak di Mesir, dikerja paksa di sana, asalkan kita sesuai dengan selera kita. Padahal mereka sendiri merasakan betul betapa menderitanya sebagai budak di tanah Mesir. Jangan, saudara. Tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi sebenarnya mereka akan menikmati kelimpahan susu dan madu di tanah Kanaan. Saudara, jangan juga kita menjadi seperti keluarga Elimelek di dalam kitab Rut. Ada sedikit persoalan di dalam kota mereka di Bethlehem. Langsung semua ditinggalkan, semua dijual, saudara-saudara, semua dijual harta miliknya pergi ke Moab. Lebih baik tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, meninggalkan persekutuan bersama dengan umat Allah. Lalu dia tinggal di Moab. Apa yang dialami selama 10 tahun itu? Selama 10 tahun semuanya habis. Seluruh harta yang dia bawa dari Bethlehem habis. Dia sendiri bersama kedua anaknya yang laki-laki semuanya meninggal di tanah Moab. Habis semuanya.
Benar firman Tuhan katakan dalam kitab Yeremia, orang yang meninggalkan Tuhan itu sama seperti orang yang menggali kolam bagi dirinya sendiri, tapi kolam yang bocor. Segala kerja keras akan menjadi sia-sia, tanpa makna. Saudara-saudara, kalau kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Kepada jemaat di Ibrani, Paulus berpesan demikian dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah di dalam Kristus. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Walaupun ada begitu banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan di luar sana yang berusaha menarik kita keluar dari Kristus, jangan lepaskan kepercayaanmu, kata firman Tuhan. Kenapa? Besar upah yang menantinya, besar pahala, besar sukacita yang akan kita terima bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kehidupan Kristen tetap di dalam Tuhan, saudara. Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, jikalau kamu tetap di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat seperti pokok anggur yang berbuah lebat dan memuliakan Bapa yang di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.